Bagaimana caranya menciptakan modal 2.000 US dollar menjadi 20.000 US dollar dalam waktu 2 minggu. Ya, ini Anda bisa lihat di MT4 ini, MT4 pada Android ini terlihat lotnya sangat besar sekali, 2 lot, 1 lot, 2 lot, 1 lot, 2 lot, 1 lot, dan modalnya hanya 2.000 US dollar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan modal 2.000 US dollar menjadi 20.000 US dollar dalam waktu 2 minggu ya. Namun sebelum menonton video ini, silakan teman-teman melakukan like, comment, dan subscribe, dan share juga ya tentunya, biar channel ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya. Oke. Baik, jadi mungkin kebanyakan orang bertanya-tanya ke saya, bagaimana sih kok tradingnya full lot, full margin terus gitu, dan profitnya bisa luar biasa gitu, dengan modal sekian profitnya bisa sekian ribu persen gitu. Nah, tentu di situ ada tekniknya, ada caranya. Caranya bagaimana? Pada video kali ini saya akan membahasnya ke teman-teman semua ya. Jadi perlu Anda perhatikan ya, di sini ini Anda bisa lihat di MT4 ini, MT4 pada Android ini terlihat lotnya sangat besar sekali, 2 lot, 1 lot, 2 lot, 1 lot, 2 lot, 1 lot, dan modalnya hanya 2.000 US dollar di sini. Tapi kenapa kok profitnya dalam waktu kurang lebih sekitar 2 minggu ini ya, modal 2.000 US dollar ini bisa profit 20.000 US dollar. Nah, kalau kita hitung itu sekitar 1.000% ya, 1.000% ya. Jadi yang pertama yang perlu Anda lakukan ya, kalau saya pribadi ya, pengalaman saya trading sejak 2009 ya. Yang perlu Anda lakukan adalah yang pertama, Anda harus siap resiko. Ketika Anda mau melakukan bisnis, yang pertama adalah Anda harus siap resiko ya. Jadi seberapa resiko, seberapa kesiapan Anda di situ, maka lakukan itu. Dan yang kedua, jangan pernah berharap ketika Anda melakukan bisnis itu selalu berbicara, selalu berharap dengan adanya profit. Karena profit itu hanya bonus ya. Dan yang terpenting di dalam bisnis itu adalah seberapa kesiapan resiko Anda di dalam menjalankan bisnis tersebut, maka Anda akan nyaman di dalam melakukan trading. Jadi contoh begini, ketika kita melakukan trading, seberapa kesiapan kita ya. Contoh, saya siap resiko loss 100 dolar. Nah, yaudah, berarti kita melakukan deposit sebanyak 100 dolar. Ketika terjadi apa-apa, contohnya MC atau margin call, kita sudah siap dengan resiko tersebut ya. Beda atau lain halnya ketika kita memulai bisnis tapi tidak siap dengan resiko gitu. Jadi contoh, kita punya modal 1.000 dolar dengan punya modal 100 dolar. 1.000 dolar tidak siap resiko, 100 dolar siap resiko. Nah, itu akan berpengaruh sekali di dalam psikologis kita di dalam menjalankan bisnis tersebut. Jadi contoh, kita entry modal 1.000 US dollar. Nah, kita nggak siap dengan resiko loss atau tidak siap resiko dengan MC, maka entry kita itu seperti merayap ya, meraba-raba seperti itu. Jadi tidak tenang atau tidak yakin di situ ya. Tapi kalau kita yakin ataupun kita siap dengan resiko, dengan modal yang sudah kita sediakan, insya Allah ketika kita menjalani trading itu seperti menjalankan akun demo ya, seperti itu. Jadi contoh begini, saya sudah sering kali melakukan itu dengan modal bervariasi mulai dari 10 dolar, 50 dolar, 100 dolar di situ. Nah, hal yang pertama yang saya siapkan, yang pertama itu selalu siap resiko. Artinya saya siap rugi, saya siap loss, dana saya siap habis dengan yang saya depositkan tersebut ya, seperti itu. Nah, biasanya ada yang tanya, sudah
ketika kita sudah siap dengan resiko tersebut, apa nggak sayang uangnya di situ. Nah, kita tidak menggunakan uang kita 100% di situ. Yang kita bahas adalah kesiapan resiko. Kita punya uang 1000, kita siap resiko 100, ya 100 itu yang kita gunakan untuk melakukan transaksi di situ. Lain halnya kalau kita modal 10.000 nggak siap resiko, ujungnya juga MC. Jadi begini teman-teman pengertiannya. Di dalam pasar itu pergerakannya sangat fluktuatif, di mana pergerakan fluktuatif itu memberikan peluang kita untuk mencari profit ataupun loss di situ. Nah, kita di pihak mana? Di profit loss atau di pihak profit? Ketika kita berada di pihak profit, berarti kita tahu adanya peluang di dalam fluktuatif pergerakan pasar tersebut. Begitu juga sebaliknya. Belum tentu ketika kita loss, kita nggak tahu peluang. Nah, kenapa? Kadang kita berpikir bahwasanya di dalam pergerakan pasar itu berpeluang, tapi pada kenyataan yang terjadi itu kebalikan. Harga tidak sesuai dengan prediksi di situ. Nah, jadi di dalam trading forex ini sangat fluktuatif sekali ya, dan saya rasa tidak ada yang namanya master forex, dewa forex dan lain-lain. Ini hanya suatu, saya rasa apa ya? Kalau dibilang keberuntungan ya kita kayak mana ya? Kayak seolah kita itu judi apa enggak. Jadi begini, pandai-pandai membaca peluang di situ, ya. Artinya di dalam teknik trading itu sama aja yang dibahas, ya. Teman-teman silahkan simak yang ini. Jadi di dalam teknik trading itu sebenarnya semua teknik itu sama, support resisten, chart pattern, Elliott wave, terus indikator dan lain, semua sama. Yang nggak sama adalah psikologis trader tersebut, ya. Kenapa? Karena di dalam pergerakan pasar itu kan sangat fluktuatif. Nah, kenapa terjadi loss? Nah, itulah psikologis tradernya yang masuk ke dalam terpengaruh oleh pergerakan pasar sehingga menimbulkan kepanikan, ya, di saat kita entry posisi. Contoh kita entry buy dan ternyata harga turun. Penurunan harga di saat kita entry buy, kalau kita tahu harga, tahu batasan, nah, batasan kan bisa kita ukur menggunakan beberapa teknik, salah satunya Fibo retracement, ya, Elliott wave, batasannya di harga berapa. Nah, kadang di saat harga itu bergerak turun atau harga itu melakukan koreksi, disitulah timbul kepanikan para trader sehingga sama biasanya itu dilakukan cut loss, ya, seperti itu. Nah, setelah dia cut loss posisi, ternyata harga ini bergerak sesuai prediksi. Nah, lain halnya dengan ada juga ternyata ketika kita entry buy dan ternyata harga itu sudah mencapai titik jenuh, harga tertinggi ataupun mencapai titik resisten, ya, dan harga ternyata balik arah untuk sell, nah, di situ. Nah, kadang kita panik berharap harga itu akan naik, ya, setelah ada penurunan kita averaging gitu, buy lagi dan ternyata selesai. Pada video kali ini saya akan berbagi trik ke teman-teman semua. Kok sering sekali sih modal dikit profit besar, modal dikit profit besar. Nah, jangan beranggapan saya selalu profit. Profit yang saya tampilkan ini bukan bertujuan untuk pamer ataupun dan lain-lain. Ini hanya untuk memotivasi teman-teman semua supaya ada pola pikir teman-teman terbuka. Artinya bahwasanya trading itu bisa profit dan profitnya bisa luar biasa di situ, gitu loh, ya. Nah, jadi saya selalu membaca peluang. Di situ saya mencari pergerakan yang terjadi di ujung tren. Ujung tren itu seperti apa? Kalau kita menggunakan seperti Fibo retracement ataupun chart pattern ataupun indikator Elliott wave, moving average, stokastik, di situ kita padukan. Di situ besar kecil kemungkinan kita ada gambaran untuk memprediksi harga. Lain halnya ketika kita melihat pasar kemudian langsung entry. Setelah entry baru kita berpikir untuk memprediksi
kita entry buy baru kita prediksi. Nah itu jangan kebalik, jadi kita nggak boleh kebalik antara prediksi lalu entry dan entry lalu prediksi gitu ya. Kita utamakan prediksi dulu baru entry ya, jangan entry lalu prediksi, itu kebalik di situ. Nah terus pertanyaan yang kedua, kenapa lotnya bisa besar-besar di situ? Nah itulah yang saya sebut tadi, bahwasanya peluang ya. Di mana ada peluang, dan menurut saya itu berpeluang ya, karena sudut pandang setiap manusia berbeda-beda. Saya melihat pasar, saya melihat pergerakan pasar ini berpeluang ya. Nah, sudah tahu pasar itu berpeluang, kenapa kita tidak melakukan entry yang sangat besar? Saya memberanikan entry dengan lot yang begitu besar ya, itu karena adanya peluang di pasar gitu loh. Dan saya siap loss, contoh ini modalnya 2000 US dollar ya, saya siap kehilangan dana 2000 US dollar gitu. Cuma saya pakai full lot, ketika terjadi profit ya inilah hasilnya yang saya dapat, seperti itu. Nah di sini saya akan coba jelaskan ke teman-teman semua ya, bagaimana sih entry berdasarkan Fibo retracement. Yang perlu kita pahami, yang pertama kita harus tahu dulu swing atau ayunan harga seperti ini ya. Kita harus tahu ayunannya seperti apa harga itu. Nah ketika kita sudah mengetahui ayunan tren itu seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah mengukur Fibo titiknya di mana, cara meletakkan Fibonya itu ya. Nah dalam pergerakan ini terjadi di candle itu seperti ini. Nah, saya contohkan di candlestick seperti ini. Nah inilah swing-swing yang sedang terjadi di pergerakan pasar. Sorry. Nah kurang lebih seperti ini pergerakan di dalam pasar. Nah kalau kita sudah paham cara meletakkan swing atau titik-titiknya di candlestick seperti ini, tugas kita adalah meletakkan Fibo retracementnya ya, Fibo retracement. Contoh seperti ini. Nah pada pagi tadi saya melakukan close posisi buy di GBP USD ya. Kenapa saya melakukan close di GBP USD? Karena semalam saya melakukan buy ya. Nah sebelum kita lanjut ke materi, kita harus paham dulu level-level Fibonya. Kita ambil poinnya aja ya. Jadi perlu Anda catat untuk teman-teman semua, level-level Fibo untuk di ujung tren biasanya dia di level-level ini. Titik jenuh pergerakan harga. Titik jenuh pergerakan harga pada level Fibo biasanya terletak di level-level ini. Saya geser dulu, nggak bisa nih. Nah itu di 127.2 terus 161 poin berapa lupa sih, 161 poin 8 kurang lebih. Kemudian di 261 261.8. Nah di titik-titik ini kita perlu bersiap-siap untuk melakukan eksekusi. Biasanya sih di level-level ini ya, ini di garis bawahi, level ini adalah level pembalikan arah ataupun reversal. Terus level-level continuation, penerusan tren itu di 38, 50 dan 61 Fibo seperti itu. Nah ini perlu di garis bawahi untuk teman-teman semua di situ. Nah ini saya contohkan untuk level di mana titik jenuh untuk entry buy ya. Seperti video
yang saya video sebelumnya ini saya sudah beri gambaran ya. Sorry. Histori dari transaksi saya ini pada tadi pagi itu saya melakukan entry buy di area sini kurang lebih di area situ. Kenapa? Karena saya saya mencari titik jenuhnya pada pair GBP USD. Nah, ini kita tarik seperti ini aja, dan ternyata benar di area 127 ini terjadi titik jenuh ya. Ini terlihat jelas bahwasanya candlenya ada penolakan dari si seller ya, sehingga dikuasai oleh buyer ya. Terlihat shadownya panjang seperti itu. Saya langsung entry buy dan saya close di sini kurang lebih di video tayangan sebelum ini ya. Nah, pada area ini kenapa saya entry buy? Salah satunya itu tadi alasannya di area level Fibo 127 ya. Nah, ini tujuannya untuk entry pembalikan arah. Untuk close-nya gimana? Close-nya kita kebalikannya ya. Kalau dia swing-nya turun, kita tarik dari atas ke bawah, cari 50-61%. Nah, inilah level-level untuk entry area sell ya. Dan saya tadi entry sell di area sini. Nah, ini saya entry sell. Ini kalau saya ukur pakai Fibo ya, seperti ini. Nah, ini pas area 5061. Nah, dan ini powernya buyer atau kekuatan buyer ini semakin menipis ya. Setelah semakin menipis kemudian ada candle seperti shooting star apa itu kurang hafal saya. Dan ini kalau kita garis juga menggunakan trend line, ini juga terjadi pengerucutan atau rising wedge. Rising wedge yang sifatnya continue. Jadi rising wedge itu ada dua, continue dan reversal di situ. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Level-level reversal atau pergerakan harga di sini. Kalau kita mengukur menggunakan Fibo itu di 127.2, 161, 261 seperti itu, dan untuk level-level continuation di 385061. Contoh. Saya kasih contoh seperti ini. Misal ini ada pergerakan harga seperti ini. Nah, cara menariknya kalau dia terjadi pergerakan down ya, terus tiba-tiba dia ada pergerakan naik, cara menariknya yaitu dari mana? Dari titik sini ke titik sini. Terus kemudian cari area 5061. Nah, area ini. Di titik ini ya. Di titik ini kita cari area ini. Nih. Seperti itu. Kemudian kita entry apa? Di sini entry buy. Ya. Entry-nya entry buy, dan ternyata harga bergerak naik seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ketika harga bergerak continue seperti ini. Cara menarik Fibo-nya itu dari mana? Dari atas ini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Kalau pergerakannya down ya. Kita tarik dari sini. Ini saya ganti warna merah. Cara menariknya dari titik hitam, lingkaran hitam ke lingkaran merah. Kalau trennya down ya. Kemudian kita cari level-level Fibo ini. Di area ini kita cari level ini. Nah, di area garis lingkaran warna kuning. Nah, di lingkaran warna kuning ini kita cari area ini, kemudian kita entry sell seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, tapi sebelum kita memasang Fibo retracement ini, yang perlu Anda pahami adalah swingnya ya. Swingnya itu di mana, dan kita harus tahu dulu swingnya apa gitu maksudnya ya. Titik-titik swingnya gitu loh.
harga bergerak seperti ini, kemudian seperti ini, ya, seperti ini. Nah, kita harus tahu pergerakan yang seperti ini, jangan asal pasang FIBO, ya. Cara mengetahuinya gimana? Jadi ketika harga ini running bergerak seperti ini, ya, kemudian salah gambarannya gini, misalkan dia running seperti ini, apakah kita langsung pasang FIBO? Jangan, tunggu dulu dia berhenti sejenak, kemudian dia bikin candle lagi atau bikin swing lagi seperti ini, ya. Nah, setelah bikin swing seperti ini, baru ini yang dinamakan titik-titiknya untuk menarik FIBO, ya. Titik ini dan sini untuk menarik FIBO. Tariknya kalau trennya down dari atas ke bawah, ya, cari 50, 38 dan 61 tadi, ya. Begitu juga sebaliknya, seperti itu. Kita harus paham itu, ya. Di MT4 nya seperti ini. Oke, di MT4 kita harus tahu dulu swing-swingnya. Nah, caranya silahkan klik di bagian ini, bikin bar chart. Nah, ini akan terlihat jelas swing-swingnya yang terlihat. Nah, setelah itu bikin pemetaan, ya. Swingnya di mana aja? Ini swing, terus ini, terus ini. Oh, salah. Ya, ini di sini, dan ini begini. Nah, setelah kita tahu seperti ini, tugas kita adalah meletakkan FIBO. Nah, harga yang bergerak sekarang ini ini sebenarnya di sini dihantarkan oleh seller, ya. Jadi kalau di sini sell atau pergerakannya down di situ seperti ini. Ini cara menarik FIBO-nya adalah dari sini ke sini. Cari area 50, 38, 61. Nah, dan ternyata bergerak down di situ. Terus ini kita tidak perlu melakukan hold terlalu lama, ya, dalam artian yang penting cukup gitu loh. Artinya di dalam trading itu nggak perlu saya harus sekian ratus pip, harus sekian, ini nggak perlu gitu. Jadi kalau saya lebih ke berapa US dollar target saya di situ. Nah, ini contoh juga swingnya. Ini kalau kita tarik dari atas ke bawah, ini pas area 50, 61, ya. Nah, ini sell di situ. Kalau berdasarkan teori sangat mudah tentunya di situ, ya. Dan ini histori saya bisa saya tunjukkan ke teman-teman semua. Ini deposit 2000, nah ini depositnya 2000, profitnya sekitar 19 ribuan US dollar, dan ini nanti akan saya withdraw, ya. Nah, bagaimana sih kalau entry berdasarkan reversal itu tadi kan saya bahas, ya. Nah, kita cari dulu titik jenuhnya. Jadi entry-nya itu berlawanan, tapi itu tidak saya sarankan, ya, untuk melawan tren, ya. Nah, contoh seperti ini. Ini kalau kita lihat di sini. Ini swingnya sangat terlihat jelas.
ayunan-ayunan trennya ya di situ ya. Ini sangat terlihat jelas sekali contohnya nih. Ini swing low, swing high seperti ini. Ini bisa kita seperti ini. Dan ini seperti ini. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, jadi syarat terbentuknya swing, ini swing ayunannya ya. Ya, tren utama kepalanya, tren utama kepala. Syaratnya itu seperti ini, bro. Jadi di dalam tren utama ini, ini ada yang namanya anakannya ya. Syaratnya di dalamnya harus ada ini ya. Contoh, nggak bisa dihapus ya. Oh bisa. Nah contohnya ini satu. Nah, di dalamnya ini tren utama ini harus ada anakan tren ini anakan trennya. Nah ini ada nih anakan trennya 1 2 3 banyak nih. Terus seperti ini anakan trennya seperti itu, dan ini seperti ini. Ini banyak nih anakan trennya. Ini. Nah, kalau kita sudah tahu titik-titik swingnya seperti, tinggal narik aja videonya dari atas ke bawah. Nah, pas kan 50 61 gampang karena ini cuma gambar ya. Dan titik jenuhnya di mana ini simple, kita balik dari bawah ke atas. Nah, ini masuk di area 161 sampai 127 sampai 161 kurang lebih di sini ya. Nah, ini kurang lebih di situ. Jadi ketika dia mencapai titik-titik level-level ini, kita boleh entry melawan arah atau reversal. Cuma saya tidak sarankan di situ karena ketika dia sudah tembus di level 127, biasanya dia akan mengejar ke level 161 dan 261 di situ. Ya, ini di sini masih jauh ya. Seperti itu. Tapi kebanyakan ketika pasar bergerak, artinya ketika dia bergerak biasa-biasa aja, itu hanya di level 127 161 aja dia bergeraknya di situ. Tidak terlalu jauh ke level-level selanjutnya di situ. Nah, ini 161 kan. Balik arah ya. Nah, ini contohnya. Ini kalau kita pasang Fibo seperti ini ya. Nah, pas 161 kan gitu. Oke, saya close dulu, lumayan. Ini riwayat akunnya Alstory. Penyesuaian period, semua data transaksi oke. Deposit 8 ribuan, profitnya 13.000, WD 15.000 ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih contohnya seperti itu. Kesimpulan dari materi ini adalah Fibo bisa digunakan untuk reversal dan continue ya. Jadi ketika kita mau entry, kalau dia trennya continue, ya, trennya turun seperti ini, nariknya dari atas, tarik ke bawah, cari titik di sini. Titik berapa? 38 50 61% ya. Kemudian dia bergerak continue. Kalau yang reversal ya, dia bergerak seperti ini. Cara narik Fibonya adalah dari bawah tarik ke atas, kemudian dicari titik di area sini,
dicari Fibo 127, 161 dan 261 di situ. Ya, seperti itu. Baru kita entry buy di sini. Terus kalau yang continue entry sell, begitu juga kebalikannya. Continue, ini kan continue bearish, continue bullish juga sama aja kebalikannya seperti ini. Nah, cara narik Fibonya dari bawah ke atas, kemudian cari titik ini, cari titik ini. Nah, sama aja. Oke, sekian dulu materi dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk yang ingin trading silakan trading di falastrade.com ya, lokal deposit cepat, instan, spreadnya tipis, eksekusi cepat tentunya ya. Terima kasih, selamat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.